saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu rumah ada komanya gitu loh ya, ada komanya, second opinionnya gimana gitu kan. Kalau saya tuh nggak mau mikirin itu gitu kan. Nah, alhamdulillah sih setelah pulang dari sini Sabtu kemarin itu kita kedatangan debt collector. Dengan PD-nya saya bilang, Bapak jangan kesini-sini lagi ya. Ya, saya yang ke kantor Bapak hari Senin tanggal 28. Bapak jangan kesini-sini lagi. Karena rumah saya kan juga mau dijual ya. Itu kita dapat tanda jadi gitu loh. Jadi tetangga kebetulan yang beli dan dia positif, serius. Tanda jadinya juga saya buat yang besar, jadi dia serius. Jadi saya dengan debt collector itu juga percaya diri seperti Mbak Nadia. Dengan saya bicara, dia langsung bangun dari duduknya, langsung pulang permisi. Tapi saya juga itu pakai CD yang belum dicuci itu, tapi belum 9 hari. Kan anak baru ya di sini. Terus saya hari Senin besok kan kita mau pelunasan gitu ya. Tapi kan saya mau bernegosiasi. Nah tadi Bu Vita kan bernegosiasi sama yang motor ya. Itu kan oke banget tuh. Nah saya tuh mau bernegosiasi karena uang yang harus saya bayarkan menurut tabelnya bank itu kan sekian besar banget. Saya udah cek di OJK tidak segitu gitu. Dan saya mau lebih rendah gitu. Nunggaknya berapa lama? 10 bulan. Bisa Bu, bisa ya. Nah 10 bulan. Nah terus uangnya kan yang pembayaran pertama tuh tidak semuanya saya mau pakai untuk bayar kuliah anak saya juga di situ kan. Nah, sekarang kan ini kan Ibu kan berarti mau bertanya gimana cara Bu Vita itu menegosiasi biar bisa pakai apa? turun. Pakai CD lagi. Nah, gimana Bu Vita? Tips-tipsnya. Jadi negosiasi saya pada saat dari rumah itu jadi sebelumnya pembiasaan diri saya pada saat ya, jadi yang saya lakukan Ibu pembiasaan diri itu tadi. Jadi yang jam 00 yakinnya tingkat dewa. Terus Ibu fokusin, Ibu niatnya apa? Pengen ini dibayarkan dan maunya Ibu ini dipotong sesuai maunya Ibu. Ya udah Ibu itu kan aja Ibu ucap doa. Terus saya siram-siram itu continue terus ya tiap hari. Terus yakin iya pakai cebok itu saya lakukan. Ya itu tadi yang penting yang pokok-pokoknya tadi yang biasa kita lakukan, sholat itu tetap itu jangan putus, lalu niat kita, lalu hati kita itu Bu. Jadi kita harus connect gitu, harus nyambung semuanya perilaku kita apa itu yang saya tuju. Ya. Jadi apa kata Mbak Nadia tadi bilang, ya udah saya kan sudah melakukan sholat banyak, apa pastinya dikabul dan saya juga sama. Cara pikir saya tuh kayak gitu. Ya udah saya kan sudah melakukan semuanya, pastinya Allah kabul dan itu tingkat maksudnya positif kita dan semangat kita tuh benar. Haikul yakin kalau misalnya kita yakin itu pasti Bu, itu udah banyak hal walaupun kecil-kecil saya belum 10 miliar tapi yang kecil itu banyak aja saya kabul gitu. Jadi Ibu yakin aja, nah setelah saya ketemu sama orangnya pas di kantornya saya masuk permisi dulu ke toilet. Maaf isi. Nah, ini selangkangan dipakai gitu. Ke toilet. Apa? Yaitu atas ridho Allah SWT karena karomah dan amin ya anak yatim Erdaya Kanambe pimpinan Pak Dwi Susanto bin Suwondo, apa yang saya ucap orang nurut patut katut. Saya gini kan ke muka saya 9 kali langsung ke mulut saya juga jadi pasti nurut, pasti katut. Iya itu saya lakukan. Sampai detik ini pun saya juga lakukan hal itu. Kalau saya kemanapun pasti orang saya ngajak lihat saya, pasti orang kalau lihat saya tuh akan ngasih modal aja, akan apa? Betul, kayak gitu terus saya. Jadi Pak Haji bilang kan waktu itu cara untuk sugesti kita itu nyampe terkabul. Jadi gini Bu, saya itu dicoba dengan cara saya misalkan saya tuh kan keluar. Nah keluar rumah. Nah, Ibu sugestikan gini, kalau memang mau kabur, pasti di jalan itu, belok itu, Ibu ketemu mobil merah dan semua ini kiri, kanan, ini hari ini pasti ketemunya warna merah aja. Betul Bu, itu Pak Haji pernah bicara seperti itu saya lakukan. Jadi apa-apa yang udah saya tangkep dari ilmu Pak Haji saya lakukan.
Dan memang, jadi kalau saya lagi di jalan tuh, Dek, dengar ya, hari ini Mama kita keluar rumah, Bismillah ya, hari ini apa? Mama maunya warna kuning, kuning kan jarang tuh. Alat kelamin rapat. Tek, belokan sana kuning, iya. Kuning, kuning, kuning gitu. Terus kalau misalkan lampu stopan, pasti hijau. Nah itulah tingkat Haikul yakin. Jadi sugesti kita tuh itu aja Bu. Jadi pokoknya gimana caranya kita tiap harinya tuh yakin, positif terus saja gitu. Itu pasti Bu, ucapan adalah doa tuh benar gitu. Jadi semangat itu, dan saya nggak nyangka ini segini Bu, ini jumlahnya 11 juta sekian, tapi yang harus Ibu bayarkan 6 juta sekian. Nah Ibu coba, Masya Allah nggak, itu kan nggak maksudnya gini loh, rezeki yang tak disangka-sangka tuh bukan berarti maaf ya Bu ya, kita dikasih tuh dapatnya segitu, enggak. Jadi inilah nanti, makanya jangan dipikirnya kapan ya, itu kalau bahasanya Bapak Bu Nadia sama Pak Haji itu ngeblok. Kalau saya juga bahasanya sama suami saya itu menolak. Jadi Ibu nggak boleh menolak, defend itu nggak boleh. Jadi yakin aja, pasti. Sampai saya sekarang juga sama suami saya, kalau misalnya lagi ada marah tuh, Mi, gede hajat apa gede ambek, Mi. Jadi suami saya juga, jadi kita saling mengingatkan. Makanya mohon maaf, di sini tuh memang kita harus kerjasamanya suami istri itu penting. Jadi kita harus sepreferensi sama istri. Jadi kalau misalnya apa ngobrolin apa itu akan, kata Mbak Nadia teh, semesta alam tuh ngikutin Bu, gitu, mengikutin nantinya. Kalau sugesti kita buruk, pasti buruk. Iya, saya tanamin ke anak saya gitu ya. Saya bahasanya saya Pak Haji ya, maaf. Kalau kamu nggak nurut nanti cash dari Allah. Artinya cash pasti nanti ada aja. Dan bener Bu, suatu kejadian saya pada saat kesini, anak saya kan lari-lari ya, hujan di sini. Terus dia tidur di situ, ada tuh siapa yang kameraman yang situ, Dek pindah ya ke masjid, nanti adek kena hujan. Arsi itu dia tetap di situ. Taunya cash dari Allah, dia kena ketumpahan kopi sama siapa tuh yang bahan itu. Langsung, Mama ini kena kopi. Apa kata Mama? Cash kan dari Allah. Langsung ya udah, Mama mandi saat itu juga. Jam berapa itu kejadiannya? Nah itu, jadi saya sugesti saya lakukan itu benar Bu. Jadi saya selalu ngomong ke anak saya dari kecil, maaf ya ini kan kita sharing ya. Nggak ada Mama ada siapa? Ada Allah. Ada Mama siapa? Ada Allah. Jadi itu terus dari dulu saya bilang gitu. Nggak ada Mama ada siapa? Ada Allah. Jadi kamu boleh bandel, bohong jangan. Jadi artinya Papa tuh dia dengan sendirinya, walaupun anak saya ngekos apa, pasti nanti kalau datang ke rumah tuh bercerita, Mama aku gini loh, Mama gini. Oke. Yang penting kamu bisa jaga diri, hati-hati, jangan sampai kamu kalau patah Minang mencoreng arang ikan yang membuat buruk untuk nama baik keluarga. Itu aja penting. Jadi itu Bu, intinya timbulkan rasa yakin dan kepercayaan kita bahwasanya kita sudah menjalankan apa-apa yang baik-baik itu udah dilakukan, udah pasti Bu gitu. Ya ibarat kata action udah, apalagi awal aja gitu. Gitu ya, mungkin dari saya Bu ya. Jadi kita di saling sharing, memotivasi, ayo sama-sama pasti. Kabulnya itu Bu, bukan jangan 10 miliarnya, tapi kesehatan itu merupakan kesehatan itu nggak Bu? Lebih dari 10 miliar. Apa kata suami saya tuh udah lebih dari 10 miliar mendapatkan saya. Maaf ya Bu ya, karena kan kita saling, nah itu. Coba sekarang Ibu dapatkan 10 miliar, tapi kita sakit. Terus apa merasakan kan enggak gitu kan? Nah itu. Jadi ayo Ibu Bapak-bapak kita di sini saling motivasi positif. Pastinya kalau kita udah di jalan Allah dengan wasilahnya ilmu daya kandang B ini, pastinya semua hajat kabul. Waktunya jangan dipikirin, waktunya jangan diminta, jangan. Pasti. Walaupun saya kecil tapi Bu, iya terus saya nyentongin uang tuh Bu. Pasti. Jadi saya ritual saya Mbak Nadia, maaf ya boleh nih saya nih kadang suka lupa nih mau apa aja yang saya sampaikan nanti udah di rumah. Oh ya saya mau, ini kan motivasi ya. Jadi saya ritual saya tuh bangun jam 00. Jadi ayahnya udah itu saya tuh taruh tuh di bawah Mbak Nadia kayak centong, uang bibit, dompet, foto Pak Haji. Jadi semua tuh saya taruh tuh, beberin. Nanti udah saya sholat tahajud, udah sholat jam 00 tadi ya kan, sholat tahajud, terus ngaji. Tapi saya ngajinya seberapa aja karena kata Pak Haji, saya nggak ngaji juga asal ilmu cinta kasih itu dilakukan, tapi saya tetap ngaji gitu kan. Ya udah saya zikir alhamdulillah, terus itu saya ritual tuh. Dan alhamdulillah masuk tuh Bu 1,5 juta, itu nggak tahu dari siapa gitu ya. Bapak Ibu tetap semangat pokoknya
pasti kabul. Iya, ini Mbak Nadia kan di bank nih. Iya. Kita kalau mau bernegosiasi dengan direktur banknya itu kan, itu kan suami istri kan. Soalnya pinjamannya atas nama suami. Terus itu gimana? Boleh nggak tuh kalau saya Boleh. yang ngotot minta segini aja, kita Bisa. sanggupnya segini gitu? Bisa. Jadi di bank suami itu tugasnya diam aja deh gitu ya. iya, Gimana? diam aja Bapak, kalau nggak bisa ngomong ibunya aja. Oh gitu. Suami iya aja, diam aja. Ya, soalnya bener. kan ilmu yang orang punya psikologi kan dia bisa menangkap nih orang ragu gitu kan. Iya, iya. Saya tuh maunya kita sesuai kesanggupan kita itu Iya, loh. bisa. Jadi gini, boleh ya. Gini, saya kasih tahu, di bank itu di pinjaman manapun itu setelah ya ini online lagi ya. Setelah yang tadi saya bilang ya, saya tadi udah pernah bilang ya tadi ya, waktu kita offline ya. Nah, itu bisa dinegosiasi ya. Tadi nangkep nggak yang saya cerita yang tadi di awal-awal? Ya, nangkep ya? Ya, jangan saya ulang lagi ya. Ya, itu Boleh ya, boleh. bisa dinegosiasi Boleh, ya. sesuai dengan itu, ditambah kearifan lokal sama ibadahnya. Ya. Yang bikin ibu pede melakukan apapun di luar sana, kalau ibu udah banyak Ibadah. ngerjain Ya, ibadahnya ya, RDI. sama-sama. RDI itu ibadahnya banyak banget. Jadi nggak bisa kepikir yang lain. Ya. Pasti ibu kalau udah fokus ibadah ke situ, PD-nya tinggi, beneran. Percaya sama aku. PD-nya Iya, di iya. luar sana jadi tinggi. Iya, saya di sini langsung bangun pulang. Iya kan? Saya udah langsung praktekin, Insya Allah. Iya. Terus mengenai apa rumah akhirnya terjual itu malamnya tuh mau kedatangan tamu yang beli rumah, malamnya tuh kita ML dulu gitu. Memang harus senang gitu ya. Iya. Yang tamunya langsung pokoknya gue udah ngebet beli rumah ini gitu Iya, katanya. benar. Alhamdulillah. Iya, Itu sip. aja. Ya, Makasih. terima kasih Bu ya. Ya. Pak. Ibu, ada yang mau nanya lagi? Ayo. Sebelum diteruskan Oh, Pak Haji udah. nih. Pak Haji udah datang. Gimana nih Pak? Assalamualaikum Mbak Nadia, saya Mbak Awa ini yang kemarin kesini lagi mau nanya. Kemarin kan saya sempat pendarahan udah selesai tuh. Oh iya. Udah selesai, terus Sabtu kemarin tuh saya dari sini, saya langsung Seninnya tuh langsung buka warteg lagi tuh. Oh iya. Nah buka warteg, ternyata warteg saya nggak tahu juga itu pendarahan tuh langsung kontan cash itu keluar lagi. Saya nggak tahu tuh dari mana gimana itu. Terus habis Kecapean itu itu, mah. nggak tahu capean kata apa. Tapi kalau saya pulang ke rumah itu enggak. Tapi dan saya balik ke warung lagi itu kumat lagi. Tapi saya percaya sih, saya sampai ngedon itu pendarahan tuh sampai udah kayak orang kontraksi mau lahiran. Iya. Gitu, nggak tahu tuh dari tempat saya apa gimana. Saya itu tetap yakin dari Pak Haji itu mandi lagi. Kemarin kan don, nggak sholat nggak apa kan. Dari kayak gitu tuh kayak gitu gimana kayak gitu Pak Haji ya? Apa dari tempat saya apa dari mananya gitu loh. Nah, nanti mungkin Pak Haji yang bisa jelasin, cuman tadi dicontek aja yang Pak Dedi tadi lakukan. Udah dilakukan, tetap mandi malam Iya, ngasih apa gitu. dicontek Tapi aja. saya yakin, tapi alhamdulillah pendarahan udah selesai, udah Iya. lagi gitu lagi. Iya, jadi nanti dicontek aja karena Pak Dedi kan juga tadi sudah lakukan apa, sudah diterangkan ya secara Iya. detail banget. Ketika Pak Dedi ada masalah anugerah kesehatannya, apa yang dilakukan nanti dicontek aja. Iya. Nah, kalau memang untuk bisa lebih detail lagi, kalau Ibu bisa privat sama Pak Haji, nanti mungkin bisa dikaitkan Tapi di ya dalam. begitu ya. Iya, pasti Pengen, bisa. Iya, pasti. Iya. Iya, pasti. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Ai dari Cakung, Jakarta Timur. Alhamdulillah saya sudah melakukan ilmu dari RDAY dari Pak Haji. Bangun 00, kemudian senyum 41 kali dengan pakai stopwatch, jadi tahu 20 detik benar gitu ya. Kemudian mandi dengan 9 lembar air pandan, kemudian sholat, dan alhamdulillah mengaji itu sudah sampai 12 juz. Alhamdulillahnya saya lakukan itu pertama benar seperti Pak Dedi bilang, saya lakukan tentunya bertahap ya, dari 3, 5, 7 dan seterusnya. Pada saat 12 juz itu sampai jam 8, kemudian jam 7, kemudian jam 6, 19. Jadi saya terus lakukan. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di 12 itu dengan jam 6. Jadi caranya betul seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi. Saya membacanya dengan fokus,
Walaupun saya tidak bisa baca Al-Quran, tapi saya dengan membaca ayat Indonesianya, tapi dengan fokus terus itu tidak ada rasa ngantuk, tidak ada rasa capek gitu ya, alhamdulillah. Jadi itu saja. Kemudian sebetulnya ingin saya tanyakan kepada Mbak Nadia, rumah saya di Sentul ya, di belakang Ion Mall itu kan mau disita Mbak. Makanya sebetulnya mau tanya tentang bagaimana cara menghadapi debt collector gitu. Karena sudah sampai peringatan kedua. Terima kasih. Ya. Izin jawab Pak Haji, kalau untuk yang tadi perbankan ya, Ibu udah diperingatkan yang kedua. Iya. Terus ada surat peringatannya dikasih. Iya. Tapi belum dilelangkan. Belum. Baru diperingatkan aja. Iya. Orangnya udah datang. Sudah ketemu. Udah ketemu. Sudah. Ya, jangan dijanjikan kapannya ya. Iya, siap. Jadi yang pertama, yang kedua di Kalang yang tadi saya udah ceritakan. Ya, belum. Siap. Oh, iya. Belum tahu soalnya baru. Oh, baru datang. Baru lakukan kurang lebih saya datang waktu hari ulang Enggak, tahun. ini tadi pagi datang nggak? Oh, Pagi, iya datang pagi. Dengerin saya pagi-pagi. Iya, tadi pagi jam 7 dengarkan, nggak? dengarkan. Ya, Ya. udah catat aja itu Oh, ya. siap, baik. Ya, saya terima nggak bisa kasih. ngulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin udah langsung bisa ke Pak Haji mungkin Pak? Iya, Iya. Oke, silakan Pak Haji. Iya, terima Ya, kasih, Pak nanti Haji. sebelum saya, Pak Kiai dulu testimoni, Pak Kiai testimoni dulu pengalaman, Ya, Pak Kiai. dapat ilmunya RDAY. Ntar baru saya penutup. Ayo Pak Kiai, tepuk tangan dulu untuk Pak Kiai. Luar biasa nih. Kiai mau hadir di RDAY. Ayo. Iya bos, ayo bos. Coba cerita bos, testimoni pengalaman Pak Kiai. Ini Pak, di atas aja Pak. Di atas aja Pak Kiai. Ya, oke. Udah nggak? Tepuk tangan dulu untuk Pak Kiai, luar biasa. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran Pak Kiai lemes. Hamdan kasiran lillah amma ba'du. Salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Haji Dwi Santo, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selain guru kita, saya yakin betul dia adalah wali Allah yang dikirim untuk kita. Dan saya yakin betul yang hadir ini adalah orang-orang pilihan yang tertarik untuk menjadikan hamba Allah melalui Bapak Haji Dwi Santo. Amin ya rabbal alamin. Yang pasti terkabul. Saya orang yang mencari jati diri selama sudah 25 tahun. Saya bukan Pak Kiai, dulu pernah jadi Kiai terus jadi mantan Kiai karena nggak kaya-kaya. Demi Pak, saya ngajar punya santri ada 40-an ada. Terus sama istri saya kabur aja juga ke Jakarta, kabur saya ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, saya kejar tuh dunia. Memangnya dapat rezeki ada lah yang namanya juga. Alhamdulillah istri dulu hafiz sampai sekarang tuh lupa. Tapi dengan adanya DAI mudah-mudahan kembali lagi. Setelah itu ke Jakarta saya kerja keras. Alhamdulillah ikut sebuah perusahaan bisa bangun. Di tahun 2017 bangkrut 11,7 miliar. Ikut dilomboni apakah jenengannya koperasi. Ya, kena habis nangis sampai tapak, pokok aja yang namanya gua angker dilakoni, semuanya dilakoni sama saya sampai ke Mekah bolak-balik kepengen kembali lagi ke ayah. Di tahun 2020 saya dapat ya walaupun ngutang-ngutang, alhamdulillah saya bisa buat berdiri dari perusahaan. Dan yang saya cari itu adalah ada kata di dalam surat Al-Kahfi, yaitu kalau ingin mendapatkan kemuliaan Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleh. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan Allah dalam artian kemuliaannya, kebahagiaannya, maka falyamal amalan soleh. Itu dicari kemana-mana, gurunya kagak nemu. Gimana caranya saya bisa nemuin itu, bisa dekat sama Allah?
Tapi di tahun ini alhamdulillah saya lihat YouTube sekali kok yang dilihat terniang pala sempak. Sempak ini ada gitu. Pelajaran untuk mendapatkan suatu keyakinan dalam hati, tapi ngomongnya jorok, yakin. Sampai nanggar sing pertama kali ndeleng YouTube-nya jorok ora? Jorok. Tapi bahasa di pan-pana wene wong Jawa weh dilihat-lihat, oh di RDY ini adalah membangun hatinya itu untuk satu fokus kepada keyakinan. Pak Haji ini ternyata metodenya adalah bagaimana caranya dia ke Allah itu fokus gitu. Begitu saya ikut privat bener, karena kamu itu banyakkan harapan. Iya, harapannya wis pokoknya jin betak harapakan ibaratnya jin yang namanya ilmu apa tuh penggandaan uang lakoni karena pengharapan. Kata Pak saya ngomongnya Pak Haji Pak Kiai itu harapannya luar biasa, artinya dibilang kamu tuh coba apa yang membuat kamu bangga Allah dan apa yang membuat Allah tuh bangga sama kamu, baru tuh Masya Allah. Iya bener ngaji apa ini bisa, tapi apa yang buat Allah bangga dengan kita, itu satu-satunya yang buat apa namanya renungan hati kita. Betul, apa yang buat ini? Ternyata kalau dulu saya sholat malam, saya dulu biasa apa mandi malam, tapi fokusnya bukan kepada Allah bangga, tapi kepada diri kita. Allah dijadikan tersangka. Yakin. Pokoknya saya kalau sholat malam kudu sugih ya. Pokoknya nyong mandi malam bersih, wong seneng karo nyong kudune gitu kan. Padahal ada yang dibalik itu yang dibelajarkan oleh guru kita ini Pak Haji, yaitu bagaimana engkau Allah suka sama kita dulu. Kan kepengennya kan kita yang anggapnya jadi menganggap Allah itu luar biasa ya. Terus kedua lagi, saya bangga dengan di sini adalah salah satunya menerapkan hati itu selalu dengan Allah. Memang kalau di YouTube banyak yang komennya aneh-aneh, ya kan? Aneh-aneh, masa orang suruh baca Quran sekian juz kan nggak ada paksaan. Kata siapa? Di dalam RTI diterangkan di dalam surat Mujamil kita sudah pada dengar semuanya, alhamdulillah. Terus ada lagi ini nih jawaban daripada semuanya lah sifat 18. Sifat 18 ini saya baca komen bolak-balik. Ini kan kalau di wong Jawa kan ngawur. So, baca sifat 18 jangan dilanggar. Lah sampai nih wong Jawa setiap hari ngelanggar. Bener ora? Bener langgar, buset langgar kan musola Pak. Langgar. Tapi kalau dimenuhin dengan sifat Nabi Muhammad Siddiq amanah tabligh fatonah adalah ini lawannya. Kalau sudah dapat ini ya bener. Seorang anak maning wis pokoknya ijabah banget karo Gusti Allah ini. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong orang-orang yang jadi muridnya langsung. Jangan cuman kita kesini ketemu Pak Haji mendapatkan ilmunya, tapi dia adalah wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di belakang dia aja wifi yang banget luar biasa. Salah satunya adalah yatim piatu itu adalah senjata. Yang namanya sodakoh Bu, sodakoh hukumnya apa Bu? Sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad itu boleh bagus dianjurkan itu sunnah. Tapi sampai hinde utang hukumnya apa? Wajib. Lah nek sampai njalanaken sunnah disit wajib ora dijalanaken haram. Ini pengetahuan saya. Saya disuruh sodakoh nggak bakalan mau. Tapi begitu saya masuk RDI, gue contohnya urung mlebu hari hati, mudah-mudahan langsung mlebu maning karena sinyale. Bahasa masuk ke RDI, di sini ada jawabannya Bu, yaitu memuliakan anak yatim hukumnya
Wajib ketemu, wajib boleh. Itu kalau kemarin kan kesana bingung, saya mau sodako kehalang hutangku sih berang miliar ya, izin. Sebutin Pak Kiai, utangnya sebutin. Dulu saya hilang 11,7 miliar. Tepuk tangan dong untuk utangnya Pak Kiai. Wow, luar biasa. Terus bangkit turun-turun ya, kurang lebih sekarang ya hampir 3 miliaran utangnya. Mudah-mudahan ketemunya wasilah dengan sinyalnya yang ada di sini. Pertama adalah ijab dengan anak yatim, dengan ini mudah-mudahan langsung lunas bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Besok hari Minggu kita maksain ijab sama Allah, diaminin sama anak yatim di kolam renang Totet di atas. Besok rencananya Pak Kiai yang mau mimpin langsung ijab kabulnya ke Allah. Jadi nanti anak yatim ngaminin. Nah, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, paksain besok kita ke kolam renang Totet di atas. Kita bagi tugas. Ibu-ibu yatim jagain anak yatim. Bapak-bapak jagain ibu yatim. Jadi kita bagi tugas. Ya. Jadi ijabnya nanti di kolam renang. Jadi pada saat anak yatim lagi gembira, seneng-seneng, lagi lari-lari, kita pegang, kita peluk, kita ijab sama Allah. Nanti dia suruh ngaminin. Kenapa ini kejadian ijab sama anak yatim? Waktu itu saya ngobrol sama Haji Marco. Haji Marco, dulu kok tamu kita 100% hajatnya pada terkabul ya. Kok sekarang lemot bener? Dari mana ya lemotnya? Saya ngomong sama Haji Marco. Pak Haji inget gak waktu 2018 selama setahun sampai 2019? Kan Pak Haji bikin acara ijab kabul sama Allah di kolam renang. Di saat anak yatim lagi gembira, seneng, ceria, gembira, kita ijab sama anak yatim. Terus anak yatim kita ijab sama Allah, anak yatim ngaminin. Dan hampir 100% kan terkabul. Yang utangnya 100, yang utangnya 200, yang utangnya 450 miliar, lunas. Oh iya juga ya. Akhirnya kita bikin acara ini besok hari Minggu. Jadi Bapak dan Ibu yang memang tinggalnya jauh, jangan pulang dulu. Kita nginep dulu di sini. Lantar makannya gimana Pak Haji? Gratis. Kita ada makanan sotomi setiap hari, sehari 3 kali gratis. Iya kan ya? Jam berapa aja itu makannya? Jam 2 malam, jam 9 malam, sama jam habis tahajud. Jadi nanti Bapak dan Ibu makannya gratis sehari 3 kali. Nah mau saya yang nggak bawa baju berenang nggak usah pakai baju berenang. Yang penting Ibu pakai cawet. Karena kalau enggak nanti alat kelaminnya terbiak. Wow. Yang menang banyak Pak Kiai. Ya jadi besok kalau memang Bapak dan Ibu besok nggak bisa, minggu depannya lagi. Jadi kita mau bikin acara ijab kabul sama Allah di kolam renang setiap hari Minggu gratis. Jam 7 sampai jam 12 siang. Jadi jam 11, setengah 12 anak yatim udah kembali lagi ke sini. Hari Minggu, setiap minggu. Kalau Bapak dan Ibu besok bisa hadir, saya maunya besok bisa hadir. Biar nanti kita hari Selasa, saya, Haji Marco, teman-teman yang cair 100 miliar, 200 miliar, dan 400 miliar. Kita mau kongko-kongko, mau ngobrol di es krim Ragusa. Es krim Ragusa itu di Jalan Veteran, samping Masjid Istiqlal. Sampingnya bakmi kelinci, jadi dempet. Bakmi kelinci sama es Ragusa. Nanti saya makan nggak punya uang Pak Haji, gratis. Kita kongko-kongko bareng. Ada Haji Marco, ada Teh Usi. Tau gak Teh Usi? Yang mana? Sotomi ya. Ada Mbak Nadia, ada Mbak Vita, ada Pak Dedi, ada Pak Kiai. Kita kongko-kongko ngobrol sama tamu-tamu privat.
kita ngobrol di meja, karena mejanya bulat. Es krim Ragusa tuh, tahu gak es krim Ragusa? Es krim yang dari tahun 1942. Es krim Itali zaman Belanda. Jadi nggak taunya orang Belanda zaman dulu hajatnya 100% terkabul, hobinya ngobrol di es krim Ragusa. Saya mau nyontek lagi kayak orang Belanda. Tempatnya pasti keramat nih. Nanti besok kita pindah lagi ke es krim Baltik, tempat orang Belanda lagi. Duduk di situ ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, planning. Dan rata-rata yang minum es krim Ragusa orang Belanda itu tuan-tuan tanah, orang terkaya di Batavia. Nah, saya mau tamunya RDAY, saya mau jadiin tuan-tuan tanah orang terkaya di Indonesia. Dan saya sepakat 2026 kita yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, paksain 2026 harus bisa berangkat haji visa furoda. Kalau orang Belanda aja bisa ngobrol di es krim Ragusa, di es krim Baltik, kenapa nggak kita ikutin napak tilasnya dia? Minimal ketularan deh cara minumnya. Jadi minumnya nggak disedot, Bu, langsung digragot. Ya, jadi nggak disedot es krimnya. Jadi nanti kita kongko-kongko hari Selasa di es krim Ragusa bersama Haji Marco, bersama yang cair 100 miliar. Sambil nanti kita tanya, kenapa bisa cair 100 miliar? Kenapa bisa cair 200 miliar? Kenapa bisa cair 450 miliar? Nah, nggak taunya saya kenapa ngambil di es krim Ragusa, karena es krim Ragusa itu tempat orang Belanda zaman dulu, tuan-tuan tanah di Batavia nongkrong kongko di situ. Minimal kita dapat auranya. Makanya Bapak dan Ibu wajib pakai celana dalam terbalik kalau yang Bapak. Ibu juga. Ibu wajib BH-nya dibalik karena ngerinya nanti di sana sambil makan es krim Ragusa, kalau nggak pakai celana dalam terbalik, ngerinya Bapak dan Ibu kesambet. Saya juga yang repot karena di situ tempatnya super angker. Maksudnya angker apa? Angker terkabul. Jadi zaman dulu orang Belanda kenapa bisa jadi tuan tanah? Kita tanya sama bos pemilik es krim Ragusa. Jadi di sana Bapak dan Ibu, orang Belanda zaman dulu itu tidak ada yang pakai celana dalam. Nah, kita sepakat besok mau gak yang hadir jangan pakai celana dalam, nyamain seperti orang Belanda. Jadi nanti tugasnya Haji Marco yang menyeleksi, meriksa. Ya, jadi yang pakai celana dalam dibalik tolong dicopot dulu. Karena itu dekat Masjid Istiqlal, jadi copot celana dalamnya di Istiqlal. Boleh ya. Pak Haji, saya kan nggak punya uang makan es krim Ragusa, berapa bayarnya? Gratis, Bu. Gratis. Kita nanti yang bayar semuanya ya. Jadi kita makan bakmi tali. Nah, hari Minggu saya mau Bapak dan Ibu paksain ijab kabul di kolam renang Totep. Jadi nama kolam renangnya Totep. Saya juga nggak tahu kenapa namanya Totep. Yang punya. Yang punya. Oh, yang punya namanya Pak Toto dan Teti. Oh, punya Pak Toto dan Pak Teti. Totep. Jadi nanti yang mimpin ijab kabulnya Pak Kiai. Kita langsung teriak ke langit, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yatim ngaminin. Kebetulan besok anak yatim kurungnya yang kecil-kecil yang umur 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu ada 127 anak. Makanya kita kewalahan untuk menjagain anak-anak kecil-kecilnya itu ya, karena ibunya ada yang punya anaknya 2, 3, 4, jadi nggak bisa jagain. Nah, kita minta tolong bapak-bapak tolong jagain ibu yatimnya yang masih nyusuin.
Makanya bapak bisa hadir sama ibu, jangan takut pak, ibu nggak bakal cemburu karena ibu nanti yang hadir di sana yang bawa pasangan suami istri. Tugasnya Haji Marco dan tim YouTube-nya RDAY untuk nutup matanya istri supaya tidak melihat suaminya ngangon ibu yatim. Jadi paksain ya pak, 2018 sampai 2019 selama setahun hampir 100% tamu RDAY 100% hajatnya terkabul. Nggak taunya setelah kita buka lembaran-lembaran, kita liatin ijabnya anak-anak lewat video, kita lihat oh iya kok bisa cair 100 miliar 200 450. Oh ijabnya di kolam renang pada saat anak yatim gembira, pada saat anak yatim ceria, pada saat anak yatim lari-lari, yang pada saat itu kasih sayang papahnya nggak ada. Nah makanya bapak dan ibu kalau bisa hadir di acara itu besok jam 7 pagi. Pak, saya kan nggak punya kendaraan. Bapak dan ibu jangan khawatir, kita disiapin 10 odong-odong. Jadi gratis dari sini naik odong-odong. Tapi yang punya mobil langsung aja ke atas kolam renang Totet. Yang punya motor langsung ke kolam renang Totet. Pak Haji, kan saya cair 10 miliar hajatnya. Sementara kan saya ekonominya lagi nggak bagus. Boleh gak kalau saya goreng bala-bala, goreng tahu, goreng tempe, goreng bakwan buat dibawa ke kolam renang Agus 7. Hampir 100% tamu RDAY kemarin seperti itu. Boleh gak saya bawa roti Agus 7, bawa roti. Jadi buat anak-anak. Jadi bapak dan ibu, boleh gak saya bawa nasi uduk? Boleh. Apa aja boleh. Boleh gak saya mau bawa duit? Yang gampang aja dah, saya sedekah duit aja deh. Ah boleh gitu, boleh aja. Bebas. Jadi mau bawa bala-bala, gorengan, coklat, Super Queen, apa aja, wafer, apa aja. Yang nggak boleh bawa celana dalam double, nggak boleh. Cukup satu aja, ya. Soalnya nanti tasnya berat. Jadi sepakat ya, besok pagi kita mulai besok pagi ijab kabul kepada Allah. Pak Haji, kalau jam 7 berarti saya mesti nginep dong. Boleh kan, ada penginapan di sini. Boleh. Makannya gratis. Mandi ntar malam pakai pandan. Kita siapin pandan ya. Jadi mau saya, bapak dan ibu, di bulan ini, bulan Agustus, awal Agustus, minimal harus ada yang cair hajatnya. Dengan ijab kabul besok hari Minggu. Dan saya mau bapak dan ibu paksain gimana caranya besok ijab kabul sama Allah di kolam renang. Nanti yang mimpin ijab kabul langsung Pak Kiai, bukan kita, langsung levelnya Kiai. Nah, nanti yang ngaminin anak yatim. Emang manjur Pak Haji kalau anak yatim ngaminin masih pakai baju berenang? Itu yang bikin manjur. Jadi ibu bapak lihat pada saat amin, alat kelaminnya anak yatim bergerak gak? Kalau dia bergerak, wow, luar biasa. TUC, tepuk tangan dong untuk TUC. Wow, cariin bangku. Mana bangkunya buat TUC? TUC berpelukan sama Haji Marco. Besok Haji Marco nggak dimasakin sama istrinya. Salaman dulu dong. Ini Mbak Nadia TUC. Ini Teh kita, ini Pak Dedi. Ini TUC pasien kita yang udah lama, yang luar biasa. Ya, sini TUC duduk depan. Sini. Udah pernah dengar belum ceritanya TUC? Belum? Ada di YouTube-nya RDAY. Ya nanti kita ngobrol. Besok kita makan kongko-kongko di kolam renang sama TUC. Nanti kalau kurang puas kita kongko-kongko di es krim Ragusa. Pak Haji, saya nggak tahu es krim Ragusa. Lihat di YouTube itu. Apa? Google Map. Ya. Kobo. Ya nggak apa-apa. Periksa aja.
Periksa Je, kenapa Je? Periksa Je. Ada yang nyetrika Pak Haji. Ya. Air, matiin air. Ya, jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, ini ilmu kearifan lokal. Tadi kan ada Pak Haji, saya mainnya nggak berhenti-berhenti. Ingat gak mainnya nggak berhenti-berhenti? Apa obatnya? Bapak dan Ibu pernah gak ingat zaman dulu waktu Bapak dan Ibu kecil? Kalau Bapak dan Ibu cegukan, obatnya apa Bu? Pak? Tikar diapain? Coba yang kencang. Tikar, kain, koran ya. Korannya diludahin, taruh di jidat ya. Ini sebenarnya bukan ilmu aliran sesat, bukan. Ini ilmu zaman dulu. Ya kan, kalau Bapak dan Ibu lari-lari, jedotan kepalanya benjol. Obatnya apa Bu? Rambut ya. Iya, jadi ini bukan ilmu aliran sesat, bukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya anak cegukan, obatnya pakai koran, taruh di lidah, taruh di jidat atau pandan ya, tikar ya. Nah, maksud saya, kalau Bapak dan Ibu pakai celana dalam dibalik, kaos dibalik, atau anak rewel disuwuk atau dicamahin, itu Bapak dan Ibu jangan berpikir ini aliran apa gitu. Enggak, ini ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. Bapak dan Ibu tidak mau didatangi nama debt collector, celana dalam yang 9 hari nggak diganti, taruh di atas pintu lebih tinggi dari kepala. Atau Bapak dan Ibu kalau mau nagih utang, nah kan di RDA diajarin jangan ditagih, nggak boleh, biar duitnya balik lagi. Makanya Bapak dan Ibu bisa gak mau kita mau bikin acara ini setiap hari Sabtu jam 7 pagi dan tidak live. Live-nya baru jam 9 atau jam 10. Biar apa? Biar tidak diintip sama debt collector. Biar nggak diintip. Ya soalnya musuhnya kita debt collector, rentenir. Kenapa Pak Haji kok buka perang begitu? Karena gini Pak Bu, setan dia tidak akan kalah, setan dia tidak akan berhenti menggoda umat Islam yang sukses. Jadi Ibu waktu ngerintis tidak punya utang, pada saat Bapak dan Ibu udah mulai besar, udah tuh orang bank datang nawarin KTA, nawarin pinjol, nawarin ini gitu. Akhirnya Bapak dan Ibu yang jadi korban. Bukan, yang jadi korban siapa? Haji Dwi Susanto lah. Kan pada datang ke RDAY. Bapak dan Ibu yang minjem uang, Bapak dan Ibu yang tidak bisa bayar utang, ya, datangnya ke RDAY. Giliran suruh meraktekin ilmu RDAY, alasannya ngantuk, capek, gak bisa. Janganlah. Saya mau kita bikin acara setiap hari Sabtu ini, setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 tidak live. Nanti udah jam 9 baru live. Nah, intinya tuh jam 7 Pak sampai jam 9. Nanti dibantu sama Mbak Nadia, Teh Usi, Mbak Vita, Pak Dedi, mungkin kalau Pak Kiai berkenan ada Pak Kiai, ada Haji Marco. Nanti jam 9 baru saya masuk. Nah, kedua, Bapak dan Ibu paksain malamnya tidur malamnya tahajud, paginya Bapak dan Ibu bisa ijab kabul di kolam renang. Di kolam renang. Saya mau Bapak dan Ibu harus di bulan Agustus hajatnya harus
terkabul. Amin. Ya Allah, amin. Tadi malam kita ada yang japri, ada 37 orang. Dan dia ngucapin terima kasih. Dia datang di acara hari Sabtu 4 kali datang. Udah 4 kali datang hari Sabtu. Bahkan ada yang 2 kali datang hari Sabtu. Alhamdulillah hajatnya terkabul. 37 orang. Nah, maunya saya yang hadir di sini jangan 37, semuanya terkabul. Amin. Ya Allah. Mungkin pada saat hadir pertama kita belum nyambung. Hadir lagi yang kedua kita udah mulai jelas. Hadir yang ketiga kita udah mulai jitu. Oh ini cluenya. Aku praktekin. Nah tadi malam kita ngobrol sama Mbak Rati. Ada Haji Marco saksinya. Dia belum baca Quran 12 juz belum. Baru baca Qurannya 2 juz, kadang 4 juz, paling banyak 5 juz. Alhamdulillah dia mau cair 400 miliar. Mbak Rati, besok saya mau panggil kemari, tapi Mbak Rati bilangnya saya maunya hari Jumat aja Pak Haji. Kalau hari Sabtu kan udah banyak pembicaranya, saya maunya Jumat aja. Nah Mbak Rati itu Jumat malam di sana. Tadi malam kalau Bapak Dhani lihat ada Mbak Rati yang naik mobil Range Rover. Tahu gak mobil Range Rover? Mobil dari Inggris. Nah Range Rover warna hitam tadi malam. Nah itu dia bilang, Pak Haji, alhamdulillah saya udah cairkan yang 10 miliar. Cair lagi 10 miliar. Ini mau cair 400 miliar. Emang udah ditawar berapa Mbak? Tanahnya udah ditawar 250. Apa dikasih ya Pak Haji? Oh jangan. Bertahan Mbak sambil kita nanti ijab terus sama Allah. Nanti diambil anak yatim. Orang tinggal selisih 150. Akhirnya dia turun tuh tadi malam ya. Pak Haji, ini udah dinaikin penawarannya jadi 350, tinggal 50 miliar lagi. Apa dikasih aja ya Pak Haji? Jangan, 50 miliar selisihnya sayang lah. Emang 50 juta? Enggak, tetap 400 Mbak, harus yakin. Jadi nggak taunya kuncinya terkabul RDAE jadi apa Bu? Keyakinan. Kan waktu dia naik tadi ijabnya nyawer 250 miliar. Saya minta tetap 400. Dia turun lagi ke bawah, Pak Haji ini ada WhatsApp. Katanya dia mau kalau misalkan 350. Enggak bisa. Harus 400. Selisih 50 miliar, lumayan gede. Jangan. Kapan kita bisa bawa anak yatim ke Dufan? Oke Pak Haji, kapan? Ya nanti diatur jadwalnya anak yatim. Nah ini kalau bapak dan ibu anak yatim mau ke Dufan, yang hadir di sini mau ikut gak? Mau gratis apa bayar? Oke, setuju gue. Jadi nanti kita ijab kabul di Dufan ya, semuanya ya. Tapi bapak dan ibu dari rumah ke Dufan sendiri-sendiri nggak apa-apa. Masuknya aja gratis ya. Masuknya lumayan kok, cuma 350.000. 350.000. Jadi yang nanggung siapa? Saya, Pak Haji Dwi. Ya, oke. Murid yang jitu. Ya udah gratis ya. Jadi nanti saya bilang sama Mbak Rati, Mbak, ini kan selisih 50 miliar. Coba kita ijab di Dufan. Jadi pada saat anak yatim lagi seneng, lagi gembira, kita ijab Mbak. Boleh. Mbak, tapi kalau kita ke Dufan pasti tamu-tamu RDAE pada mau ngikut. Ya udah diajak. Yang bayar Pak Haji ya. Oh iya. Ya ada yang bayar saya. Kalau murid yang teladan. Senjata makan. Ya nggak apa-apa. Pokoknya syaratnya bapak dan ibu pada saat ijab wajib dalamnya dibalik. Udah ya.
Nah, mau saya gini Pak, sebelum kita ijab kabul di Dufan, dunia fantasi Ancol, coba kita ijab dulu besok di kolam renang Totet di atas. Kalau Bapak dan Ibu udah terkabul kan, besok untuk ijab kabul di Dufan, untuk ijab yang kedua yang lebih gede lagi. Nah, ijab yang sekarang ini yang ada di hati Bapak dan Ibu, coba kita ijabin dulu di Totet. Kalau memang yang besok ngijabin Pak Kiai dan diaminin anak yatim hajatnya terkabul, kan alhamdulillah. Nah, besok kita untuk di Dufan untuk hajat yang lebih besar. Saya mau paksain yang hadir di sini. Saya mau kita bisa berangkat haji tahun 2026 visanya furoda. Kenapa sih Pak Haji harus visanya furoda? Karena nanti Bapak dan Ibu hotelnya eksklusif, ruangannya di Mina juga eksklusif, pada saat wukuf juga eksklusif, AC, toiletnya nggak antri. Jadi kalau Bapak dan Ibu reguler itu mau ke toilet tuh bisa antri setengah jam, bahkan bisa 2 jam. Tapi kalau Bapak dan Ibu pakai visa furoda, mau ke toilet udah tuh tinggal jalan, nanti balik lagi. Dan nanti di Arafah kita makannya catering, bebas. Jadi Bapak dan Ibu mau makan sebanyak-banyaknya bebas. Ada buah, ada makanan Indonesia. Kayak di surga Firdaus, betul. Karena Mbak Nadia 2024 kemarin berangkat haji, visanya reguler. Nah, istri saya kemarin 2025 berangkatnya visanya furoda. Saya tanya sama istri saya, bedanya apa Ma? Kayak surga Firdaus Pak. Nah, maunya saya khusus buat tamu RDAY yang udah kadaluarsa. Janganlah pakai visa reguler, pakainya harus visa furoda. Karena apa? Udah begini kan. Bedanya apa Pak Haji kalau visa furoda? Kalau Bapak dan Ibu naik pesawat turun di Jeddah, Bapak dan Ibu nggak antri untuk diperiksa visanya. Jadi Bapak dan Ibu langsung nyelonong. Ya, fast track. Tapi kalau Bapak dan Ibu reguler antri bisa 4 jam, bisa 5 jam. Kan itu ramenya banget, luar biasa. Nah, samanya fast track. Kalau bahasa Indonesianya jalur khusus tanpa antri. Jadi turun dari pesawat langsung naik. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu harus pakai visa furoda 2026. Kenapa? Karena saya nggak mau Bapak dan Ibu ngeret-ngeret koper. Bapak dan Ibu nyampe di hotel, kopernya udah di depan kamar. Tapi kalau reguler, Bapak dan Ibu mesti ngeret-ngeret koper. Kok Pak Haji tahu? Ya kan kita lihat. Dan berangkat 2024. Jadi sepakat ya? Paksain ilmunya RDAY dipraktekin. Paksain bisa ijab kabul di kolam renang Totet. Yang punya motor langsung berangkat, nggak usah ke RDAY, langsung ketemu di sana. Yang punya mobil nggak usah datang ke sini, langsung kita parkir di sana. Yang punya makanan di rumah sisa Lebaran Idul Fitri bawa semua. Bu, Pak, ini maaf ya, kalau kue Lebaran Idul Fitri di rumah nggak bakal dimakan. Tapi kalau dibawa ke kolam renang pasti habis. Siapa yang makan? Anak yatim. Rengginang. Sisa makanan Idul Kurban yang masih ada nggak bakal dimakan. Bawa ke kolam renang, ngambil berkahnya. Pak Haji kasihan bener sisa-sisa. Saya ada uang, ya boleh bawa, beli roti, goreng bakwan sambil ngadukin bakwan sambil ngomong. Cair 10 miliar bulan ini sambil bakwan goreng. Boleh. Bikin roti, bikin bolu, bikin minuman. Pak Haji, aku bisa bikin minuman es teler, boleh, sambil ngaduk bareng-bareng. Kita kompak. Kenapa sih Pak Haji mesti latihan di
kolam renang Totet, kenapa sih mesti kongko-kongko di es krim Ragusa? Karena besok kita kalau nanti berangkat haji, kita ambil yang 26 hari. Hampir tiap hari kita kongko-kongko di hotel. Mau gak? Iya. Pak Haji, aku kan nanti nggak punya sangu buat belanja di Makkah Madinah. Dikasih sangu buat jajan. Dikasih, iya. Dari siapa? Oh iya, iya. Canggih-canggih nih. Luar biasa. Jadi sepakat ya. Harus bulan Agustus awal hajatnya cair 10 miliar. Harus cair 10. 2026 harus berangkat haji visa furo. Nih yang ada di ruangan, kita satu pesawat aja. Naik pesawatnya kita Garuda biar makanannya Indonesia. Jadi nggak transit di Jeddah. Nanti Bapak dan Ibu sambil nunggu penerbangan di Soekarno-Hatta bandara, Bapak dan Ibu nanti nunggunya di lounge. Tahu lounge? Restoran yang di dalam tuh, yang eksklusif. Sambil nunggu, sambil makan bebas, sambil kita ngobrol-ngobrol. Pak, Bapak tamu RDI? Iya, dulu duduknya di mana waktu Pak Haji? Saya di depan. Kamu, saya di toilet. Ya, jadi sepakat. Pak Haji, kalau yang hadir sekarang saya dan suami, boleh gak saya bawa anak dan mantu? Boleh. Bawa aja anak dan mantu. Bayar? Ya gratis lah. Kan kita lagi nyari tumbal kurang 60 orang. Oke, ada pertanyaan nggak? Yo, ada pertanyaan nggak? Ya. Apa? Oh, kolam renang Totet. Ini jalanan raya nih, RDAY, lurus saja. Lurus saja, lurus. Adanya sebelah kiri jalan. Nih coba terangin dulu TUC. Tepuk tangan dong untuk TUC. Tamu RDAY tahun 2022. Tamu RDAY kadaluarsa ya. Kadaluarsa. Jadi kalau Totet itu Ibu, cantik ya. Aduh, ini lagi kusut ya. Jadi gini. Cantik ya. Makasih Ibu, Bapak. Ah. Janjian sama Tusi biru-biru. Padahal saya nggak tahu loh Bapak pakai baju biru. Ya kan? Karena saking sayangnya sama Suhu ya, saya panggilnya Suhu. Oh, kita juga sama. Oh iya. Janjian. Jadi kalau Totet itu, kalau Ibu nggak tahu, ini jalan raya ini lurus aja ya. Jadi sebelum Segok Perapatan itu ada sebelah kiri. Kalau lurus Ibu nanti ke gunung. Kalau mau ke kanan itu rumah saya. Jadi Ibu sebelah kirinya ya. Tuh. Insya Allah Pak Haji saya bawa gorengan ya buat besok. Besok. Tepuk tangan dong untuk gorengan. Nanti saya bawa gorengan buat anak-anak yatim karena saya ini juga tahunya anak yatim tuh suka gorengan ya. Suka. Iya. Nggak suka roti dia, sukanya gorengan ya Pak Haji ya. Oh ya, Tusi, gorengannya pasti ada voucher Indomaret ya 100.000 ya. Enggak dong. Pokoknya spesial ya. Nanti besok Teteh mau bawa bakwan, kalau bakwan tuh bala-bala kalau di sini. Ya. Jadi bala-bala, terus buras ya. Kalau di sini buras ya? Ya. Buras. Besok insya Allah Teteh bawain, Teteh bikinin gorengan buat anak yatim. Ya. Kalau buat jamnya jam berapa ya Pak Haji? Berenangnya dari jam 7 pagi sampai jam 11. Jadi berenangnya dari jam 7 pagi sampai jam 11. Nanti saya juga hadir di sana, cuman saya nggak berenang ya ibu-ibu. Ya, jadi saya besok di sana juga. Coba bilang dong berenang biar bapak-bapak pada hadir semuanya. Saya pasti berenang gitu, biar bapak-bapak hadir semuanya. Ya. Biar semangat bapak-bapak ya. Iya. Ya, Jadi TUC jadi pasti berenang. Insya Allah. Pak Alhan. Pak kurang kencang. Pak Sekali lagi Pak.
Jangan sekali nggak enak Pak, 2 kali enak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan? Hah? Masya Allah. Oh enggak, kata Pak Ustaz gini, Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Pasti ada alhamdulillahnya. Karena kalau melihat yang indah-indah harus baca alhamdulillah, ya Pak Ustaz ya. Iya, saya suka baca bismillah 999, terus alhamdulillah 199, pokoknya 1000 kurang itu ya Pak ya, 1. Jadi saya bismillah, syahadat, sholawat, alhamdulillah itu selalu saya ini Pak sebutin terus gitu. Jadi saya lagi duduk diem, jadi saya kayak orang Kristen Pak Haji. Jadi kalau lagi duduk bengong, ya Allah saya minta uang dong buat besok. Dulu saya ininya ke Allah pas di sejadah ya. Kalau sekarang enggak. Pas tahu ilmu RDAY, saya selagi nyupir mobil apa bawa motor saya selalu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus kayak gitu. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi kita itu kalau apa minta sama Allah nggak harus di sejadah Pak. Kita lagi kusut, kita lagi diem, kita lagi ngapain, baca lah syahadat. Kalau lagi ML manjur gak Teusi? Kalau lagi ML manjur juga Pak Haji. Pak praktekin. Manjur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Teusi yang manjur lagi praktek M. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita pertama mau ML baca bismillah, udahnya bahasa alhamdulillah. Bapak sering begitu enggak? Ibu? Enggak pernah kan? Jarang aku. Saya aja belum pernah kayak gitu dulu. Pas tahu RDAY saya baca bismillah dulu, pas udahnya alhamdulillah, pas enak Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kayak gitu ya Bu. Jadi semuanya kita harus walaupun kusut Bu gini Bu. Kalau kita punya utang jangan terpaku sama utang gitu. Jadi kita tuh nggak yang gimana ya, nggak yang ntar nggak semangat terus kusut aja. Gimana kita mau ada pikiran yang buat udah nggak usah dipikirin. Bismillah kan kata Bapak juga gini. Hutang baru tanggal misalkan besok tanggal 27. Ini sekarang tanggal berapa? Nah, nggak usah dipikirin dulu Bu, kita kencengin aja sama Allahnya. Tiap malam kencengin terus sama Allah. Habis kenceng sama Allah, kenceng sama pasangan. Kenceng sama suami, ya, gitu. Alhamdulillah. Luar Waktu biasa. mulai bacanya apa? Waktu mulai sama suami? Bismillah. Setelah itu alhamdulillah. Kalau enak lagi luar biasa, gitu. Masya Allah. Bisa gak Pak? Coba ulang lagi. Waktu mulai bacanya apa? Udah selesai? Alhamdulillah. Pas muncrat? Masya Allah, enaknya gitu. Jangan pakai gila ya. Enak gila jangan. Jadi Masya Allah gitu. Kan Bapak nggak pernah kan, Ibu juga baru taunya dari sekarang kan. Pas Tete bilang sama kayak Tete juga nggak tahu dulunya. Pas sama Bapak dikasih tahu baru paham. Jadi kita juga satu kali lagi ya, ingetin saya nih, setiap lagi bengong lagi apa aja baca istighfar, syahadat, sholawat jangan lupa ya Pak. Ya oke, dulu lagi. Waktu mulai ML bacanya apa Pak? Udah selesai ML bacanya apa Pak? Pas muncrat bacanya. Masya Allah, luar biasa ya kan? Iya. Jadi kayak gitu Pak. Jadi kita semua kita nikmatin aja deh Pak. Hutang dari Allah, yang bayar juga Allah. Masa kita nggak ML gara-gara mikirin hutang? Rugi nggak? Rugi Pak. Semua orang itu sekarang lagi susah, lebih-lebih dari kita mungkin. Bapak untung sama ibu-ibu masih kenal ke Pak Haji Dwi kesini, masih kita bisa pencerahan, nambah-nambah ilmu, nambah-nambah kita nanti bisa kobul. Coba kalau kita nggak kesini, ruwet sendiri ya kan Pak? Pusing sendiri, ruwet sendiri, mau siapa yang nolong Pak? Kalau saudara, temen itu belum pasti Pak. Yang pasti kita ikutin pencerahannya, kita minta sama Allah sesuai anjuran beliau. Insya Allah pasti ketolong Pak, pasti ketolong. Oke, sebelum kita tutup acara, Bapak mesti ingat yang tadi di awal. Mulai ML bacanya apa Pak? Bismillah. Setelah muncrat, baca selesai. Atau Bapak kali ini ngomongnya muncrat sih, jadi saya ikut-ikutan muncrat.
gitu. Jadi Ayo, pandu. Ya, jadi mau ML itu baca Bismillah. Bismillah. Pas naik Bapak baca Bismillah. Terus pas mau muncrat Bapak baca Alhamdulillah. Kalau enak lagi Masya Allah, ya kan? Ulangi lagi. Hah? Mau nambah? Bukan mau nambah. Masya Allah, enaknya lagi dong mah, gitu kan? Ulangi lagi biar apal. Iya, kalau enak, Masya Allah mah, enak, ayo lagi dong mah, gitu. Nah mamanya juga, ayo atau papa ayo, gitu, ya kan? Jadi kita nih, tahu nggak? Emang segala masalah, hutang, masalah apa aja yang kita rasakan, itu obatnya emang ML, Pak. Betul nggak? Urat yang tegang-tegang, pas habis ML langsung ya. Walaupun 15 menit enaknya, nanti kesononya ruwet lagi sama utang, itu obat, Pak. Jadi itu tuh obat, betul nggak Pak? Jujur Pak sama saya Pak, kalau Bapak nggak bisa tidur, pusing-pusing, Bapak ngajak istrinya ML, pasti sembuh nggak? Sembuh. Makanya Ibu, sekarang Ibu nggak usah malu-malu. Kalau Bapak udah tahu kita lagi ada masalah suami istri, pokoknya Bapak sama Ibu jangan pada malu deh. Ibu juga udah ngablag aja. Ayo dong Pak, kita yang tadi Pak Haji bilang ML gitu. Jadi ablagin aja sama Bapak, nggak apa-apa, nggak usah malu. Jadi kita juga mengurangi pikiran, terus urat-urat kita yang pada tegang juga jadi lemes. Pokoknya itu obat dari segala obat, ML. Udah tuh ya, bukan saya jorok Pak. Sekarang kan banyak di TikTok tuh selalu menghujat Bapak Pak, sampai saya Masya Allah saya sedih loh Pak, saya juga dianggap aliran sesat Pak. Saya sedih banget, tapi saya yakin mana sesat. Dulu saya nggak pernah sholat, jarang sholatnya. Pas ketemu Bapak saya rajin sholat malam. Dulu saya kalau sholat malam takut Pak, takut setan. Jadi saya tarik selimut. Saya johornya saya masih di mall. Kalau sekarang sebelum johor aja saya masih nungguin, aduh johor kapan ya gitu. Tuh nikmatnya ke RDAY. Makanya Ibu kalau ada yang orang bilang ajaran Bapak sesat, kamu tuh tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu sama Bapak, baru kamu bisa bilang aliran sesat. Betul. Ini yang saya rasakan Pak Haji. Saya dulu sholatnya jarang. Saya juga sedekah juga jarang Pak. Nah sekarang alhamdulillah dari pas saya kesini ke Bapak ya, datang, Bapak tahu kan saya datang dengan saya nggak punya uang seperak pun, malah sama Bapak dikasih uang, itu saya ingat sampai mati pun saya ingat. Ajaran Bapak tidak ada yang sesat, justru alhamdulillah mendekatkan saya sama Allah, itu ya. Makanya Bapak kalau lihat di TikTok yang begitu-gitu, itu namanya orang syirik Pak. Justru dia yang sesat, dia yang syirik, dia yang menzolimi Pak Haji. Tuh, jangan didengerin. Saya dibilang aliran sesat aja, saya cuman astagfirullahaladzim, dia nggak kenal sama Pak Haji. Makanya harus kenal, tak kenal maka tak sayang, gitu. Ya, Ibu sekali lagi obat dari segala obat apa Bu? ML. Ya itu aja. Coba ulangi lagi. Mulainya bacanya apa? Mulainya baca Bismillah Bapak ya. Terus pas kompak. Mulainya baca Bismillah. Jadi ini kita kan ruwet nih, masih ruwet nih karena Bapak habis pencerahan. Aduh besok gimana ya? Sekarang di sini Bapak bisa ketawa-tawa. Aduh pas datang ke rumah ruwet lagi, pusing lagi. Ingat sama Pak Haji. Oh berarti aku harus ML. Ajak istrinya juga harus siap Bu. Ngablagin aja nggak apa-apa sama suami. Terus baca dulu Bismillah biar kita dapat berkahnya, rahmatnya Allah. Karena kita kan punya niat. Kata Bapak, kalau kita punya niat, kan kita harus netein suami juga. Habis netein kita kan baca juga. Kobul, besok ada duit. Semakin semangat itu ML-nya Pak. Goyangannya tadinya dikit jadi muter Pak. Karena kita kan semangat, mikirnya yang enak-enak Pak. Jadi mulai dari sekarang Bapak mikir yang enak-enak. Apa yang Bapak rasakan, Ibu rasakan, saya merasakannya. Punya utang itu nggak ada harganya sama orang Pak. Kita lebih lebih berharga daripada pelacur yang punya uang dihargain sama orang. Kita yang punya utang, walaupun kita masih punya banda ya, istrinya rumah masih punya, kita masih tidur enak, itu nggak dihargain, nggak dipandang, sama saudara juga nggak. Itu Pak. Makanya dari kita sendiri kita harus bangkit. Siapa lagi yang mau nolongin kalau bukan diri kita dan Allah? Pertama Allah dan diri kita.
Jadi mulai sekarang Bapak mikir yang enak-enak aja, Ibu mikir yang enak-enak aja. Apa yang ibu-ibu rasakan, Bapak rasakan, saya udah merasakannya. Pas alhamdulillah ketemu Bapak, dikasih pencerahan, saya semakin dekat sama Allah dan apapun saya nikmati. Jadi ya Allah, nikmat amat, bismillah, jalani, syukuri, nikmati. Jadi ML juga harus dinikmati ya Bu ya. Biar kita pikirannya plong, karena itu obat dari segala obat. Bapak pusing-pusing gak usah mikirin utang, pusing-pusing banget lah, udah gua ML dulu, siapa tahu nih ada ide kemana-kemana gitu. Jadi urat-uratnya kan pada lemes apa ya, terus kita semangat gitu. Jadi, Bapak tahu gak cara ML yang dinikmatin caranya? Nanti Teh Usi ngajarin. Tutorialnya. Jadi gini, Ibu sama Bapak sekarang udah nggak usah malu lagi, karena itu kan obat dari segala obat. Jadi gini, kalau udah Bapak pulang ke rumah nggak bawa istri, bilang, "Mah, ternyata saya habis pencerahan nih dari Pak Haji Dwi. Tadi ada Teh Usi ngomong, ternyata obat dari segala obat pusing ternyata ML. Jadi Mama harus mau ya, nggak usah pakai Papa ngajakin. Mama udah ablagin aja." Gitu. Berani gak Pak ngomong gitu Pak? Berani ya. Bapak berani gak ngomong Ablakin gitu? itu udah beginiin aja Pak, ablakin gitu. Maksudnya kita udah pasrah aja gitu. Tapi dengan tetap baca Bismillah ya, Bismillah jangan lupa. Dulu juga. Soalnya kalau Bapak nggak baca Bismillah, Bapak yang naik, yang goyang setan. Sayang kan? Serem ya. Sayang nggak? Bapak yang naik, yang goyang siapa? Iya, karena Bapak nggak baca Bismillah. Berarti Bapak harus baca Bismillah. Habis gitu baca apa lagi Mbak? Alhamdulillah. Kalau enak, Masya Allah, Subhanallah. Kalau mau luar nambah? biasa. Kalau mau nambah? Luar biasa, nambah lagi. Lagi dong gitu kan. Lagi dong Mah, Pak. Itu. Ibu mau gak kalau Bapak mau nambah? Ibu mau gak? Harus mau Pak. Itu obat Bu. Obat kita pusing. Obat kita puyeng Bu. Iya, pokoknya udah itu obatnya. Ibu jangan mikir hutang. Bapak mulai detik ini, saat ini Ibu juga jangan mikirin hutang. Bismillah aja, nanti Allah menolong kita. Kencengin sholatnya, kencengin ibadahnya, kencengin ML-nya. Ya, jadi kita sepakat nanti. Kenapa? Oh, ntar yang nggak punya pasangan nanti ada khusus. Ibu, kalau Ibu nggak punya pasangan, kita mikirnya nggak usah. Jadi ntar Ibu ngikut lagi ya. Aduh, kata Teh Usi ML, gua apa pengen ML sama siapa gitu kan? Mama kucing gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi Ibu gini aja, bersihkan pikiran. Udah, daripada orang mah lagi ML jam segini lagi goyang. Gua mah ini aja deh ke kamar mandi. Baca ke kamar mandi, terus sholat tahajud, ba'diyah, qobliyah, sholat tobat, itu laksanain aja. Selagi nggak punya pasangan, kita nggak usah mikir ML, udah deketin aja sama Allah. Yang punya pasangan mikir ML, karena laki gue ini lagi pusing, kata Teh Usi obatnya ML, ya udah laksanain aja, karena itu obat dari segala obat. Ya, Pak Haji. Jadi kita sepakat. Segala obat. Jadi kita sepakat nanti malam kita data satu-satu, kita bikin grup namanya grup ML ya. Jadi kita besok nanti malam boleh gak Pak Haji ML? Boleh, udah mulai, kecuali yang tidur di RDI nggak bisa ML kan. Jadi yang pulang bisa ML. Jadi kan nanti grup ML, adminnya nanti Pak Nur, yang perempuan Teh Usi. Aduh, ya Allah. Nanti yang laki-laki adminnya Pak Dedi, yang perempuan Mbak Vita. Jadi nanti kita grup ML ya. Nanti grup ML kita paketin ya, biar berangkat haji visa Furoda 2026 kita bareng. Ya gitu aja ya Pak. Jadi kita nggak usah mikirin hutang ya Pak Haji. Jangan mikirin hutang, fokus jangan ke hutang terus. Pikirin yang lain-lain dulu. Gitu. Nggak usah diberatin. Hutang itu nggak diberatin. Semakin diberatin semakin gini Pak. Kalau hutang yang menghina kita siapa Bu Pak? Nomor 1 anak. Betul nggak? Anak. Papa tuh kan gara-gara bangun ruko tuh jadi utangnya banyak tuh. Papa kan gara-gara DP mobil. Jadi apa yang disalah? Anak. Tapi giliran yang naik mobil siapa? Makanya kita mulai sekarang kita beresin hutang Pak. Bismillah, yakin sama Allah.
Bismillah, bukan kita doang yang banyak utang, banyak orang-orang di sana. Cuman kita alhamdulillahnya Bapak Ibu-ibu kenal RDAY. Walaupun misalkan Ibu ada omongan RDAY alirannya sesat, Ibu nggak usah dengerin ya. Karena saya juga ngerasain nggak ada yang sesat di sini. Malah alhamdulillah kenal Bapak. Tadinya saya nggak kenal sama Allah, deket jadi deket saya. Gitu aja. Oke, kita sepakat. Kunci segala kunci hajat terkabul untuk yang ada suami istri adalah kunci dari kunci segala hajat terkabul yang ada pasangan, kuncinya apa? Ini pasangan loh, bukan suami istri loh. Pasangan Bu. Emang kan gini ya Bu, kalau suami istri kayaknya kan kalau udah punya hutang, udah ogah amat buat deket juga. Yang bininya males, yang lakinya males. Buat sekarang gak usah males Pak. Nikmati, syukuri, jalani. Nikmati ada bini gua, ya udah ngapain gua mikir utang, udah sama bini aja ML. Udah pikiran langsung plong ya kan. Besok-besok mah hutang gimana kayak ada ide kan. Jadi kadang-kadang kan langsung ada ide apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kayak gitu aja Bu, nggak usah kita pikirin. Udah kita hidup kita berat, masa ditambah berat lagi sih gitu ya. Udah kita hidup itu emang harus tetap berjalan. Kita nggak usah iniin anak, ngandelin anak atau bagaimana. Udah kalau berdua. Teusi, ini pertanyaan ibu-ibu. Kalau suaminya nggak ngaceng, gimana ML-nya Teusi? Kalau suaminya nggak ngaceng, karena kan karena kalau punya utang emang bener ya Bu, males ya. Bapak males nggak? Itu adanya Bapak juga nggak bangun kan kalau males ya? Bukan kayak gitu. Jadi kita pikirannya tenangin dulu, enakin dulu, mikir yang indah-indah. Istri Bapak anggap sama Bapak itu yang misalkan artis tercantik siapa, supaya Bapak semangat. Nah Ibu juga, Bapaknya padahal kan udah jalannya udah begini ya, karena kan punya utang. Anggap aja itu, ya Allah gagah banget suami gua, Pak ayo dong kita ini ya. Jadi imajinasi kita yang main aja. Besok juga utama encer kebayar gitu. Gituin aja, maksudnya kita jangan beratin pikiran kita, enak-enakin aja. Apa yang sudah kita miliki, suami mau yang kalau orang Betawi kan mau petot, penjol tuh suami kita ya. Ya udah nikmatin aja, anggap aja itu yang terganteng ya. Tiap malam kita ajakin, Pak ayo yuk kita nenen. Ya gitu aja, nggak apa-apa, kita nggak usah malu kok. Laki-laki kita ngapain malu, mau netein mau ngapain laki kita, ya kan? Bapak juga mau ngapain juga lah bini kita, ngapain malu. Yang penting nggak berat dulu ke fokus ke utang. Jadi jawabannya kalau yang suaminya nggak ngaceng, untuk ibu-ibu pertanyaannya apa jawabannya yang jitu? Nenen ya Bu. Kan kalau udah gini, pertama kan kita maaf ya, jadi saya jadi besar nih pagi. Kita grepek-grepek dulu nih. Grepek-grepek dulu, kita gini-giniin kan, pakai gini gitu. Nanti dia kan dia ngerti juga, kakinya SMS-an dulu ke bawah ya kan. SMS-an langsung kan. Sebelum begitu Bu, kalau kita nggak nafsu boro-boro ya, apalagi saya punya utang. Aduh gimana ya caranya ini, gini aja, pelan-pelan dulu laki kita kan. Terus ada geser-geser dulu pakai ini kita nih. Biasanya kalau manggil TP kan terkata jorok lagi. Nah maksudnya kita ini dulu, baru nanti dia ini tetein dulu. Kalau udah netein, yang ada juga pada basah semuanya. Yang bapak basah, yang perempuan basah. Akhirnya kan ML, enak tuh. Utang nggak inget utang deh. Sembuh semuanya, sembuh nggak inget utang. Bener nggak karena dia? Tuh betul, karena pengalaman karena dia. Gitu. Jadi apapun yang kita punya masalah, semua itu emang obatnya bener ML ya. Betul. Jadi pertanyaannya ibu-ibu, jawaban yang jitu dari Teusi apa? Kalau suaminya nggak ngaceng, centongin toilet, Papa nggak ngaceng ya? Kan Mama ada centong dari RDAY sini Pak gitu. Nanti pura-puranya ini dulu, Papa mau dipijit dulu nggak gitu. Kan ujung-ujungnya abis mijitin begitu betul nggak? Iya, kalau abis mijitin dipijit-pijit kan, mijit-mijit. Itu kadang-kadang bapak-bapak nggak pakai centong aja ngaceng, apalagi pakai centong bisa ceng ngaceng. Jadi ibu udah tahu belum jawabannya Teusi tadi kalau suami nggak ngaceng? Pakai centong.
centong, tapi Bu jangan keras-keras ya, pelan-pelan. Takutnya baret. Kalau baret kan mesti dibubut. Dibegal bubut cokro. Habis dicentongin, pura-pura dia pijit-pijit gitu kan. Habis pijit-pijit, Bapak mau nenen nggak? Gitu. Emang kita ngapain malu? Kita tuh nggak ngapain ngomong jorok di sini. Kita tuh udah dewasa. Udah gitu emang obat dari segala obat itu emang ML. Pikiran pusing, ruwet apa, habis begituan enak nggak? Enak. Betul nggak Pak? Tuh kata si Bapak yang depan juga betul. Oh, yang Bapak ini kemarin ada testimoni, punya centong khusus. Punya centong khusus yang buat itu ya Pak. Buat Ya, jadi kita tuh di sini tuh bukan ngomong jorok ya Pak, bukan aliran ini menurut pengalaman aja sih. Ditambah juga sama ilmu RDAY kan pas itu. Kayak Bapak, saya juga ini Pak, karena saya orang usaha, takut ada kirim-kiriman dari orang. Saya minum air colekan ini saya, benar? Ya. 9 kali saya colekin. Nah, Bapak mau pesan? Benar, saya bukan jorok. Jorok gimana? Lah punya kita, kebersihan juga kita tahu. Masa apa bau? Alhamdulillah, no. Pakai daun pandan gak ada yang bau, ya kan? Pakai daun pandan wangi, gitu. Apalagi kita minum sirih segala apa wangi. Jadi saya habis mandi tuh pagi-pagi gini. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, atas ridho Allah dan keberkahan rumah doa anak yatim karena pimpinan Pak Haji Dwi Susanto, apapun penyakit yang ada di badan saya, yang kiriman, yang jahat-jahat segera keluar dari badan saya. Colek ini. Saya juga lihat-lihat, takut ada pegawai saya lihat. Ya. Jadi saya colekin tuh. Pak, liatin Pak, perhatiin cara buatnya Pak. Perhatiin cara buatnya. Dari coleknya kan bukan bapak-bapak. Ya. Bapak mungkin kenal mesti Ya. ini kan Pak. Kalau Ya. perempuan kan colek. Ya. 9 kali baru saya minum Bu. Teh Usi sengaja kesini bawa Teh Usi kesini. Ini tadi saya minum colekan saya. Ya, makanya sisanya air cebokannya Teh Usi bawa tinggal 7 botol. Satu botolnya 10 juta. Kalau colekan Teh Usi yang ada pada puyeng ke leher. Enggak, kenapa? Enggak ada rasanya punya kita sendiri. Enggak kayak gini, kata ibu kan gini, Teh Usi jorok amat, geli amat. Kok geli? Rasanya kayak air Maison. Emizon. Jadi gini, jadi teteh itu emang sampai pagi ini juga masih begitu Pak Haji. Ya. Kan kata Bapak 9 hari ya. Karena memek saya nggak gatal-gatal. Ya. Astagfirullah. Maaf keceplosan. Maaf ya. Tolong punten. Ya. Punten Bapak. Enggak apa-apa, dimaklumin. Maksudnya Pasien yang udah. karena saya itu tidak gatal-gatal, berarti saya masih belum nih, terusin nama saya sampai pagi tadi. Aduh maaf ya tadi ya punten, ngomongnya keceplosan. Enggak apa-apa ya Pak. Dimaafin ya Pak. Iya, soalnya kalau bapak-bapak ngomong yang gitu malah seneng ya Pak. Seneng ya kan? Seneng banget ya kan, biar gak ngantuk juga kan. Jadi apapun yang kita niatkan, kalau kita yakin nempel Pak. Kalau Bapak jauh-jauh nggak yakin, nggak nempel, ngapain capek-capek? Makanya kalau kesini udah yakin sama Allah, yakin ke Pak Haji juga ajarannya, kita bukan yang jorok-jorok, bukan yang aliran sesat. Benar, saya masih minum tadi juga pagi Pak. Ya. Saya masih minum. Masih ada nggak sisanya? Bapak mau beli? Ada dong, karena kan nempel Pak Haji. Oh iya. Jadi Ibu kalau mau ini kan apa yang Ibu rasakan kan ada di YouTube-nya Pak Haji tuh. Kalau saya apa yang saya rasakan, oh iya ya. Saya tuh lagi seperti ini, saya takut saya tuh diiniin orang gitu, di apa kiriman apa-apa. Zaman sekarang kan Bu nggak ada yang mikir umur ya Bu. Tetap aja jahat, kalau dia udah jahat itu tetap namanya kita usaha, pasti ada yang sirik, yang apa. Jadi kita udah tahu ilmu RDAY, buka di YouTube-nya seperti itu. Makanya saya karena ketakutan gitu Pak, langsung pas Bapak tahu itu dicolek dulu 9 kali tiap hari sampai 9 hari dicolekin, saya sampai tadi pagi juga gitu Pak. Karena merasa ada yang ngezolimin gitu. Ya, jadi kita sepakat besok pagi jam 7 pagi kita ijab kabul di kolam renang. Nanti yang mandu ijab kabulnya Pak Kiai, nanti yang ngaminin anak yatim. Jadi Bapak dan Ibu ngucapin hajat.
Bapak dan Ibu yang kalau di rumah nanti memang pulang ke rumah memang banyak makanan yang nggak dimakan, bawa dah ke kolam renang. Kalau Teusi besok mau bikin gorengan buat makan anak-anak yatim, karena yatim kalau makan wurut berenang lagi, makan lagi wurut. Pak Haji, boleh gak sih aku nyumbang minuman? Boleh. Boleh gak sih aku nyumbang makanan kering? Boleh. Kan itu sedekahnya Bapak dan Ibu. Paling sedekahnya nggak lebih dari 1 juta, 2 juta. Tapi kan Bapak dan Ibu hajatnya 2026 berangkat haji visa furoda. Bapak dan Ibu cair 10 miliar. Berarti kan sedekahnya nggak senilai. Kita aminin ya, ini kan omongan yang bagus ya. Aminin ya Pak. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ya, jadi yang kita omongkan yang bagus-bagus kita aminin. Jadi nanti kalau berangkat haji visa furodah nih yang seruangan berangkat semua, satu pesawat, satu hotel. Nah, nanti yang di wukuf kan ada khutbah wukuf. Ah, nanti kita minta tolong Pak Kiai khutbah. Kan kita udah temen. Nah, nanti Pak Haji Marco yang ngelawak. Kalau Pak Haji Marco itu sepupu saya, Bu, Bapak. Jadi itu bapak saya sama mamanya dia kalau ketemu itu ngomongnya serampangan terus ya. Emang udah kebiasaan ya kita ya. Jadi kita tuh udah nggak aneh ngomongnya, emang dari dulunya gitu Pak Haji. Oke. Udah kayak kutukan Pak Haji. Jadi kalau kita ngomong juga gitu. Jadi maaf ya Bu, bukannya saya yang jorok atau ngomong-ngomong yang nggak bagus. Makanya tadi bapak-bapak kan japri, Pak Haji, kok Teusi baru datang berpelukan dengan Haji Marco, boleh gak saya berpelukan? Tenang Pak, saya udah bikinin patungnya Teusi. Tadi dia. Saya udah japri lagi untuk mewakili para bapak-bapak untuk mengucapkan terima kasih untuk ilmu ML-nya. Saya sudah pelukan lagi katanya Pak Haji. Hah? Suruh pelukan lagi katanya. Suruh pelukan lagi. Mewakili bapak-bapak semua. Boleh Pak Haji? Menang banyak. Dia yang pelukan, bapak-bapak yang duduk pada ngaceng. Ini ini nggak ada setruman kita, nggak ada karena ini nggak ada setruman. Nggak, karena ini dia mamanya adik bapak saya. Betul. Tapi kita udah Satu nenek, satu kakek. Satu kakek. Ini mamanya dia, adanya bapak saya. Cuman saya dari kecil udah meninggal orang tua. Betul. Jadi istilahnya pas ketemu di RDAY malahan kita ya. Parlemen obor kalau kata ibu. Pas ketemu, masya Allah udah kayak apa tahu kita ya. Bukan lagi sekali lagi. Gila lo, menang banyak. Pagi mau nggak? Jangan, kalau sama Pak Haji ada seteruman. Haji mah kalau nggak ada seteruman. Kita saudara ya. Saudara. Pelukan lagi dong. Jadi kalau Di acara apa? Jadi Bapak, jadi gini, besok lagi Bapak pulang ke rumah, nggak usah dipikirin utangnya ya Pak ya. Semangat ya Pak, saya doakan Bapak Ibu semuanya semangat, utangnya lunas. Bisa kita merdeka. Amin. Datang ke sini Pak Haji, alhamdulillah saya udah merdeka. Saya doain Pak. Jadi besok di kolam renang boleh gak sih saya privat ngobrol sama Mbak Nadia, sama Mbak Vita, sama Pak Dedi, sama Mbak Teusi, sama Haji Marco, sama Pak Kiai? Boleh, karena kan ruangannya bebas, meja-mejanya banyak, boleh ngobrol. Kalau di sini kenapa nggak bisa? Karena ruangannya kecil. Ya. Di sana tuh luas Pak Haji, Luas. Nanti kalau di Ragusa, boleh gak sih saya privat? Boleh. Pak Haji saya mau ngobrol itu tuh sama yang cair 450 miliar. Boleh, tinggal pindah bangku aja. Saya mau ngobrol tuh sama yang cair 200 miliar tuh. Boleh kan, tinggal pindah bangku. Kalau di sini nggak bisa. Kok nggak bisa Pak Haji? Ya karena kan tempatnya kecil. Ya, jadi nanti paksain besok hari Minggu bisa ijab kabul di kolam renang. Sekali lagi buat bapak dan ibu yang pulang ke rumah, di rumah ada makanan yang nggak dimakan, bawa semua. Jangan bawa toples kosong. Tapi Pak Haji, makanannya yang masih bisa dimakan ya. Kita harus memuliakan anak yatim, jangan sampai sisa makanan kita. Tinggal dirubah aja kadaluarsanya kayak pulpen.
Tapi soalnya anak yatim Pak, apa aja dimakan. Iya benar. Jagung kelutuk aja belum matang. Ya Allah, digerak banget. Kecapi, dijepit pakai pintu. Saya bilang. Tapi ya namanya anak-anak, tapi kan kita nggak lihat itunya ya Pak Bu. Kita lihat manjurnya, aminnya dia. Akhirnya anak yatim. Apalagi dia yatim kurung kan. Nah, besok juga kita hadirin semua anak yatim kurung yang digendong, yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang digendong. Jadi tugas kita sepakat yang pertama ya Pak, Bu, maaf jangan marah ya Bu. Jadi ibu nanti ijab sama anak yatim, bapak jagain ibu. Haji, Pak Deddy mau tapi takut. Ini udah satu aja lah. Kecuali ibu yatim yang memang anaknya masih orok. Jadi bapak yang gendong, bapak yang nenen. Jadi kita sepakat ya Pak, yang punya makanan di rumah bawa semuanya. Kalau tadi Mbak Nadia bilang yang kadaluarsa nggak boleh dibawa, boleh, tinggal dirubah tanggalnya aja. Pokoknya anak-anak yatim dia Pak kalau makan nggak lihat kadaluarsanya, apa aja dia. Boleh gak sih Pak Haji saya bikin es krim? Boleh gak sih saya bikin es kebo? Boleh gak sih Pak Haji saya bikin es limun? Boleh, pakai termos bawa. Apalah bentuk. Bapak dan Ibu kan pernah punya anak kecil sekolah SD. Apa sih makanannya? Telur gulung? Boleh. Permen kojek? Boleh. Apa aja boleh. Kesukaan anak-anak Bu. Pokoknya kesukaan anak-anak ya. Kalau memang ibu yatimnya lapar nyobain juga nggak apa-apa, ibu bapak nggak boleh marah, kan namanya juga ibu yatim ya. Sama kok. Pak Haji kok anak yatimnya makan, ibu juga makan. Udah nggak apa-apa, nanti kalau kurang kita beli di sana ada gak makanan? Oh ada tuh cilok, Mang, saya borong segerobak. Berapa Mang? Segerobak 150.000 Bu. Ya udah bayar 150. Anak yatim makan cilok gratis. Ya udah. Nanti kalau yang terakhir kan alat kelaminnya tukang cilok di mall. Pak Haji, terakhir saya tahun 2019 itu apa yang saya laksanain atau lakuin, saya ambil kehabisan ide. Kebetulan ada itu digoreng dadakan 500. Saya panggil mang sini lah, Tuhan tahu bulat saya. Itu anak-anak pada doyan semua, diborong semua anak yatim tuh udah keringetan apa pada basah-basahan, boleh makan tahu goreng yang 500-an itu laris. Nanti kalau ada yang lewat panggil ya, anak yatim. Pengalaman nih. Hah? Pengalaman ya. Tapi kan terkabul kan? Terkabul, anak yatim pada suka semua. Dan ada cuma 500-an. Jadi ada tahu bulat. Haji Marco dulu 2018 ada 500, sekarang 2025 masih ada gak sih? Ada. Masih. Ya udah nanti kalau lewat borong aja berapa sih? Paling 150.000. Borong, anak yatim panggil, boleh makan semuanya. Paling yang gak kebagian nanti ngidin goreng sendiri. Nyabut singkong sebelah. Saya ada lagi Pak Haji yang itu apa? Es krim Monas. Wah itu Pak Haji saya udah kayak wah kayak es krim Monas. Saya panggil nih, tarik ke kolam renang. Seru ngasih anak yatim. Kan hajat kita laku kontrakan 18 miliar. Kita laku kontrakan yang tadinya kosong biar penuh. Apa sih artinya 150.000? Apa sih artinya 125.000? Oh udahlah Pak Haji, saya mau bikin teh usi gorengan, saya mau bikin, boleh, bebas ya. Oke, sampai ketemu lagi besok hari Minggu. Nah nanti kalau Bapak dan Ibu yang tinggalnya di Jakarta, sampai ketemu nanti hari Selasa. Kita nanti kongko-kongko seperti orang Belanda. Kalau orang Belanda bisa jadi juragan tanah, saya mau Bapak dan Ibu juga harus hajatnya terkabul. Kita bikin acara kayak gini lagi besok hari Sabtu jam 7 pagi. Pembicaranya Mbak Nadia, Teh Usi, Mbak Vita, Pak Dedi, Pak Kiai dan Haji Marco. Besok hari Sabtu bikin lagi. Kita tidak live. Kenapa? Biar Bapak dan Ibu jawabannya greget. Karena kalau menyangkut debt collector, bank, rentenir, bank, riba,
kan kita nggak enak ya. Jadi sepakat nggak usah live, nggak apa-apa kan? Acaranya besok setiap hari Sabtu. Tadi udah ada japri 37 orang. Ada yang datang 2 kali terkabul, 3 kali terkabul, 4 kali datang terkabul di acara hari Sabtu. Saya mau Bapak dan Ibu besok yang belum terkabul datang lagi. Yang udah terkabul ya datang lagi untuk hajat yang kedua. Datang terus. Bismillah Bu, pasti yakin. Oke. Nah, yang Bapak dan Ibu mau ketemu sama Mbak Rati jadwalnya hari Jumat habis maghrib di kafe sebelah. Nanti kita kongko sama Mbak Rati. Kalau Mbak Rati bisa cair 10, sekarang dia untuk hajat yang cair 400 miliar. Kalau Mbak Rati bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Kalau Mbak Rati bisa berangkatin anak yatim umroh udah 2 kali, 3 kali. Di 2024 dia berangkatin anak yatim umroh udah 3 kali. Bapak dan Ibu juga harus berangkat sama anak yatim umroh. Amin ya Allah. Jadi 2024 Mbak Rati yang bayarin anak yatim umroh. Kalau Bapak dan Ibu kalau bisa RDI yang bayarin Bapak dan Ibu. Amin. Pak Haji yang bayarin ya Bu. Oh kan dibayarin gratis. Emang maunya begitu. Mau ya Pak, Ibu, mau ya. Oke, jadi sepakat 2026 berangkat haji visanya furoh. Yang hadir di sini harus berangkat semua. Amin. Ini Harus. 1 pesawat ya Pak Haji, 2 pesawat. Kalau ini 1 pesawat kan 450. Yang udah tua-tua naik ekonomi, yang muda-muda naiknya bisnis. Kebalik. Balik. Semuanya yang bisnis aja doanya. Doanya yang bisnis aja ya Bu, kan doanya yang bagus. Yang tua-tua ekonomi paksain karena kalau di pesawat balik-balik ke toilet. Yang muda-muda kan nggak ke toilet jadi tidur nyenyak naik bisnis. Pakai pempes lagi. Pakai pempes. Jangan mau pakai pempes, omongan doa nggak boleh. Walaupun tua kita no pempes, nggak boleh. Kalau bisa jangan pakai pampers dan jangan pakai celana dalam. Ntar pakai wel lagi. Ya kan nanti dipasangin trompet. Trompet ya Pak. Jadi kita sepakat besok hari Sabtu acaranya di sini, pembicaranya Mbak Nadia, Teh Usi, Mbak Vita, Pak Dedi, Haji Marco, Pak Kiai. Ngebahas yang tadi diterusin lagi. Ngebahas apa tadi coba Pak? Ingat nggak ngebahas apa? ML. Bacaan ML waktu mau naik bacanya apa? Setelah udah keluar, kalau puas banget, Alhamdulillah. kalau mau nambah, Lagi dong. kita bikin kesepakatan itu supaya nanti pembicaraan ini kita bahas nanti di Mekah dan Madinah di hotel. Kan kalau makan nanti prasmanan di hotel. Nanti kita hotelnya dekat sama Mekah, jadi Bapak lagi makan, bawahnya itu tempat sholat. Jadi sambil makan kita dekat sama Ka'bah. Di Madinah juga kita dekat. Di hotel apa Pak Haji? Ada Obroy, bebas hotelnya, nanti pilih. Bayangin Pak, tidak ada acara momen perkumpulan ujung-ujungnya kita berangkat haji visa furoda, ada nggak? Nggak ada. Cuma di RDAY Bu, Bapak. Walaupun ngomongnya jorok. Tepuk tangan Bu. Bapak tepuk tangan. Jadi sepakat ya. 2026 berangkat semua ya. Amin. Harus berangkat semua. Harus. Kita mulai dengan besok pagi ijab kabul di kolam renang. Boleh? Semangat Pak, Ibu semangat. Ayo. Besok di kolam renang kita bagi tugas. Ibu tugasnya apa? Nenek. Jagain anak yatim. Bapak-bapak tugasnya apa? Sepakat ya? Gak boleh dibalik-balik ya. Semangat ya Pak, Ibu. Jangan mikirin fokus utang ya. Semangat. Oke, acara kita tutup. Terima kasih. Tidak ada salaman, langsung menuju pintu keluar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi hari Minggu besok jam 7. Kita doakan Bapak Suhu kita sehat selalu, Bapak selalu rezekinya ya Ibu. Ibu juga kita doakan selalu sehat, rezekinya banyak, utangnya lunas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya silakan Bapak Ibu langsung keluar, yang belum sholat zuhur, yang mau makan udah ada soto ya. Yuk silakan. Yuk, tidak ada salaman ya. Kalau ada salaman nanti numpuk lagi di sini. Yuk silakan Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di acara yang sama hari Sabtu depan, dan sampai ketemu lagi besok di malam datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.